Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Senyum Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini bercerita tentang penjaga sekolah yang entah karena apa meninggal secara misterius. Kira-kira apa yang menyebabkan dirinya meninggal? Simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Peristiwa Tragis Meninggalnya Penjaga Sekolah Secara Misterius. Di penghujung tahun lalu, teman saya memberikan informasi soal cerita yang menyeramkan via chat. Awalnya saya abaikan, kemudian karena ada kalimat pasapon dan sangat tragis, akhirnya saya menanyakan siapa narasumbernya, lalu minta dihubungkan langsung via telepon dengan narasumber. Ternyata narasumber adalah adik tingkatnya dulu di kampus teman saya. Setelah bercerita via telepon, ternyata rasa penasaran saya berlanjut. Selanjutnya kami menentukan waktu untuk janjian. Narasumber menyarankan untuk berkunjung ke rumahnya karena lokasi yang diceritakan berhadapan dengan rumah narasumber. Menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih dari rumah, di hari yang sudah disepakati dengan narasumber, saya tiba di lokasi dan bertemu langsung. Kemudian bercerita dengan menghadap langsung pada lokasi di mana terjadinya peristiwa kelam yang sangat tragis itu. Pasapon adalah perumpamaan sekolah dalam bahasa Sunda, atau lebih tepatnya dan umumnya penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah. Ini adalah kisah nyata yang terjadi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun yang nantinya terlibat dalam cerita, mohon maaf sebelumnya. Tidak ada maksud apapun. Semoga bisa saling memahami tujuan cerita ini dibagikan. Setelah sampai di tempat yang Yazid atau narasumber tentukan, saya melihat sekitar. Tepat sekali mobil yang saya gunakan berada di seberang sekolah dasar, dan pasti ini adalah rumah Yazid. Sebelah kiri mobil di mana saya berhenti. Jid, saya di depan ini, pas sekali depan SD yang kamu sebut, dan pasti rumah kamu yang warna kuning seberang SD. Bener kan ya? Ucap saya di telepon. Iya benar, A. Sebentar saya jalan ke situ. Ini lagi di warung sebelah, jawab Yazid. Saya menghela nafas berkali-kali seolah tidak percaya apa yang pernah Yazid ceritakan sebelumnya. Memperhatikan sekolah dasar itu lebih ke mengamati, masih tidak percaya. Kemudian saya turun dari mobil, memperhatikan jalanan belok. Kemudian lurusan ini yang Yazid sebut di telepon jalanan berdarah. Tidak lama dari arah lain, aku melihat lelaki yang sedang berjalan menuju arahku dengan cepat langkahnya. Aku pikir itu Yazid. Aduh, A, maaf nunggu lama. Aku Yazid, A. Ayo, A, di sana aja sambil minum kopi ngobrolnya, ucap Yazid sambil bersalaman. Baik, Jid, ayo. Jid, sebentar. SD dan pasapon yang kamu ceritakan itu ini? Tanya saya sambil mengarahkan kepala ke arah seberang jalan, tepat SD itu berdiri. Iya, A, itu. Tepat sekali kan di depan rumah aku. Ayo, A, di sini aja santai, jawab Yazid yang kemudian mengajak saya duduk di teras depan rumahnya. Memang ketika sore hari seperti ini, sama sekali tidak akan menyangka, bahkan di luar nalar, bahwa di depan saya duduk sekarang ada jalan raya yang sangat kencang kabarnya, bahkan bernama jalanan berdarah. Jalan yang kamu maksud ini juga, Jid? Sepertinya tidak terlalu sering kendaraan melintas ke sini ya? Tanyaku sambil menikmati yang Yazid sediakan. Iya, A, ini baru saja minggu kemarin sebelum maghrib lah, A. Sama jam 10-an, aku lupa. Dalam sekian jam 2 kecelakaan. Di sana sebelum SD itu, A, ada seorang walet. Ada sarang walet itu, jawab Yazid menunjuk sambil berdiri, yang kemudian saya ikuti untuk melihat lokasinya. Benar-benar aku dibuat heran karena beberapa kali kendaraan motor ataupun mobil melaju tidak dengan kecepatan tinggi, terbilang biasa saja. Jid, benar adanya soal sosok yang sering muncul dan tragedi di SD sana. Kenapa pada tahun itu tragedi setragis itu tidak pernah saya dengar ya? Tanya aku dengan serius menatap Yazid. Benar, A. Jadi begini cerita lengkapnya, ucap Yazid dengan sangat antusias.
sebagai saksi terjadinya peristiwa kelam yang sangat tragis, Pasapon. Tempat di mana aku tinggal kadang membuat aku sedikit heran mendapatkan julukan dari orang-orang luar kecamatan aku sebagai daerah yang kental akan agama. Tetapi urusan yang berkaitan dengan urban legend masih saja dikembangkan, bahkan sering diiakan begitu saja untuk berkembang dan menyebar luas secara turun-temurun. Horor dan misteri seolah menjadi bahan yang tidak ada habisnya untuk diobrolkan di tiap atau dimanapun aku berada. Karena satu hal, rumahku tepat dan dekat sekali dengan beberapa kejadian yang mengerikan itu. Tentu beberapa pertanyaan, apakah benar Cid? Cid, kemarin ada kecelakaan ya depan rumah? Atau banyak lagi pertanyaan yang lebih tidak penting daripada bertanya kabar. Agustus 2011, bulan ini sudah memasuki Ramadan, bulan di mana untuk usiaku adalah bulan waktunya berkumpul dengan teman-teman untuk melakukan aktivitas yang biasanya tiap tahun di bulan Ramadan selalu dilakukan bermain bola tengah malam, kemudian membangunkan orang-orang untuk melakukan sahur. Apalagi urusan sekolah dalam satu bulan ini, aku tidak akan full. Sekolah lebih banyak libur. Padahal aku baru saja kelas 11 di salah satu sekolah menengah atas di kecamatan tetangga. Karena ke kota lumayan jauh, sekitar 1 jam lagi. Biasanya juga Mang Pepep, Pasapon sekolah SD depan rumahku yang akan sibuk menegur teman-temanku untuk bermain di lapangan SD saja daripada di jalan. Takutnya tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tapi memang kalau malam hari jarang sekali, bisa dikatakan tidak ada yang melintas ke jalan raya seberang rumah itu. Entah kenapa semuanya memang terasa janggal jika berkaitan dengan banyaknya korban secara telanjang mata melihat. Tapi sebentar, yang berkembang turun-temurun ceritanya selalu ada sosok perempuan bernama si Merah yang selalu disebut tiap terjadinya kecelakaan maut atau berdarah itu. Cid, dengar Umi ya. Puasa kali ini Umi gak mau tahu. Jangan main bola di jalan itu. Kayak gak tahu aja, sudah banyak kejadian kan di situ, ucap Umi. Tapi Mi, jawabku mengelak. Kasihan Mang Pepep. Kemarin waktu dia sebelum bulan puasa ngasih pot bunga seperti biasa. Katanya menuju puasa suka was-was sama anak-anak di sini yang suka main bola di jalan, ucap Umi perlahan. Iya Umi, enggak kok. Lagian udah beberapa hari sekarang puasa juga ya Cid gak kemana-mana kan, malamnya di rumah terus. Ucapku mengeles, padahal memang puasa tahun ini baru saja memasuki hari kedua saja. Kemarin teman-temanku, Ocol, Opik, Deden, Bajing, Bayu, dan Dewo sudah mempersiapkan semuanya, termasuk alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk membangunkan orang-orang sahur. Setelah percakapan dengan Umi sore hari ini, aku sedang duduk di ruangan tengah melihat ke arah jendela, melihat Mang Pepep sedang menyapu SD. Wajar sekali pikirku karena daun-daun yang jatuh dari pohon besar dekat ruangan kepala sekolah itu memang dari dulu zaman aku sekolah di SD itu sudah begitu. Segera aku keluar rumah menyeberang jalan dengan lalu lintas yang memang tidak biasanya padat seperti ini. Mang, nyapu terus nih, ucapku menyapa Mang Pepep. Cid, sini. Ini sekalian bawa lagi pot buat Umi ntar ya. Biasa siswa-siswi banyak sekali nih, ucap Mang Pepep. Siap, gampang. Mang, malam kayaknya di bulan puasa ini anak-anak mau pada main bola deh, ucapku pelan sambil duduk. Di sana aja Cid. Lagian SD jarang amang kunci. Kayaknya kalau libur sekolah gini emang bakalan tiap hari tidur di sini, jawab Mang Pepep. Iya juga pikirku, walau sekolah dasar tapi banyak banget barang-barang yang berharga kepentingan murid melaksanakan pembelajaran nantinya. Lagian soal keamanan di tempat sekarang aku tinggal terbilang baik, walau aku tidak bilang sangat baik. Seperti tahun-tahun lalu kali ya Mang, tanyaku. Iya, palingan sahur pulang sebentar, kalau enggak si Wildan suruh nganterin makanan ke sini, jawab Mang Pepep. Rumah Mang Pepep dari SD tidak terlalu jauh. Kalau berjalan kaki tidak lebih dari 15 menit. Dan Wildan adalah anaknya yang paling besar seumuran denganku, walau berbeda sekolahnya.
Sedang serius-seriusnya ngobrol, sekitar 25 menit lagi menuju buka puasa, terdengar suara motor dengan suara yang melaju sangat kencang sekali. Tiba-tiba suaranya hilang begitu saja. "Nah, Mang," ucapku sambil bangkit dari tempat duduk. "Udah pasti Jit itu mah," jawab Mang Pepep yang kemudian denganku berjalan menuju jalan raya. Benar saja, tidak jauh dari aku melihat, sudah ada beberapa warga di sebelah bangunan SD yang sedang membantu kecelakaan itu. Dan tidak lama satu persatu warga juga membantu. "Sudah Jit, sebentar lagi buka puasa. Ayo sini, bawa nih pot buat Umi ke rumah," ajak Mang Pepep yang kemudian masuk lagi ke dalam sekolah. "Amang, sudah tidak aneh ya kecelakaan di jalan ini. Dari mulai aku masih SD dan sekolah di sini udah ada aja," ucapku pelan. "Ya Jit aja udah selama itu. Apalagi Amang yang sudah berapa puluh tahun kerja jadi pasapon di sekolah ini," jawab Mang Pepep. "Berapa emang Mang?" tanyaku. Memang tentang Mang Pepep sudah berapa lama sebagai pasapon di sekolah SD ini pernah terlintas di pikiranku. Tidak lama, baru saja selesai membereskan pot yang akan aku bawa ke rumah, tiba-tiba dari gerbang terlihat Bi Ida. "Pep, Pepep," teriak Bi Ida. "Iya Bi, gimana?" jawab Mang Pepep, kemudian aku mengikuti sekalian pulang ke rumah. "Ini Bibi barusan beli buat buka puasa. Kirain aja kamu buka di sekolah. Barusan beli di sana," ucap Bi Ida sambil menunjuk ke arah bekas kecelakaan. "Bibi lihat yang kecelakaan barusan?" tanyaku. "Lihat Jit, tapi gitu langsung dibawa kemana gitu? Kasihan darahnya banyak banget. Orang-orang bilang untung tidak meninggal di tempat dan masih selamat," jawab Bi Ida menjelaskan. Bi Ida cerita motor itu melaju kencang dan menabrak motor lain di arah yang berbeda yang akan menyalip mobil. Hitungan detik terjadi adu domba, istilah kecelakaan, dan kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah Bi Ida pergi, kemudian aku masih saja sempat bertanya pada Mang Pepep. "Si Merah?" tanyaku. "Sebelum puasa kemarin Jit, di sini nih jam 2 malam gitu. Amang ke WC, kebetulan Amang nginap di sini. Ada tiba-tiba motor ke pinggir, jatuh gitu. Pas Amang bantuin dan tanya, kirain Amang mengantuk. Melihat sosok di sini. Pas sekali kita berdiri Jit," ucap Mang Pepep menjelaskan. Setelah penjelasan itu, kumandang adzan maghrib hadir. Segera aku menyeberang dan menuju rumah untuk berbuka puasa. Aku sama sekali tidak peduli dengan sosok si Merah. Aku lebih peduli dengan malam ini bakalan menjadi malam yang sudah tiap tahun hampir ditunggu teman-temanku. Berjalan menuju masjid setelah buka puasa untuk melaksanakan tarawih, terlihat anak-anak sudah berkumpul. "Oi Jit, malam ini jadi kita main bolanya. Aku sudah bawa," ucap Ocol. "Wah, bagus itu Col. Beduk buat keliling juga sudah ada?" tanyaku. "Udah Jit, kemarin aku sudah izin sama Haji," jawab Deden. Aku, Dewo, dan Bayu yang seumuran, sisanya Ocol, Opik, Deden, dan Bajing yang paling tua atau jauh di atas aku. Setelah tarawih biasanya semuanya kumpul di depan rumah aku. Ada teras yang memang benar-benar nyaman. Tidak lama sekitar jam 9 malam, anak-anak sudah kumpul semua. Dan terlihat Mang Pepep dari kejauhan berjalan ke arah aku berkumpul. "Col, nih malam mau pada main bola di SD aja di dalam. Jangan di jalan ya," ucap Mang Pepep. "Iya Mang, kalau masih ramai jalan pasti di dalam," jawab Ocol singkat. "Lagian Amang khawatir, baru aja tadi sore kan ada kecelakaan di sana," jawab Mang Pepep. "Iya Mang, orang Deden yang bantu beresin motornya," jawab Deden yang selalu aku anggap tuaan karena memang beda umur denganku. Tidak lama akhirnya Umi membawakan kami es buah-buahan untuk menemani aku dan teman-teman lainnya mengobrol. Begitu juga Mang Pepep yang tidak lama masuk lagi ke dalam sekolah. "Mang Pepep biasanya kalau libur sekolah gini suka nginep terus ya di sana?" tanya Bajing. "Iya Jing, barusan sore aku ngobrol emang gitu dengan Mang Pepep,"
Lagian siapa lagi kalau bukan dia, Jing? Jawabku. Setiap obrolan dengan anak-anak, hal-hal yang berbau horor selalu menjadi obrolan yang tidak pernah ada selesainya. Satu kejadian disangkut pautkan dengan kejadian lainnya, selalu menjadi bahasan menarik sampai jam per jam dilalui tanpa terasa sama sekali. Kemudian semua terhenti ketika Deden bertanya soal jalanan berdarah. Dan sosok-sosok lainnya yang sudah menjadi omongan turun-temurun menyebar dari mulut ke mulut bertahun-tahun lamanya. Apa Mang Pepep tidak takut ya? Sudah lama kalau nginep di sekolah. Tanya Dewo yang masih polos, umurnya di bawah aku. Kenapa harus takut, Wo? Tanya aku. Kan rumah kosong belakang sekolah itu kalian juga tahu ceritanya seperti apa? Jawab Dewo. Itu hanya cerita, Wo. Selama kita sering ke sana, biasa aja kan? Jawab Ocol. Karena memang soal cerita yang berkembang begitu saja akan menjadi simpang siur, pikirku. Cit, teriak Mang Pepep. Seketika permainan berhenti. Memang wajar permainan tepat sekali di depan sekolah. Pikirku. Mang Pepep merasa terganggu karena suara dari anak-anak. Gimana, Mang? Jawabku sambil mendekat Mang Pepep. Di dalam aja. Amang khawatir, ntar ada apa-apa coba. Jawab Mang Pepep. Aman, Mang. Lagian jalanan sepi kok. Jawabku. Akhirnya Mang Pepep hanya duduk memperhatikan aku dan anak-anak bermain. Dalam pikirku memang Mang Pepep orang yang sangat baik. Hanya urusan sepak bola saja, dia sebegitu khawatirnya. Apalagi soal tanggung jawab dia. Mungkin kalau terjadi apa-apa, dia yang bakalan disalahkan. Sesekali aku melihat ke arah Mang Pepep yang masih saja duduk di tempat yang sama, hanya menghabiskan berbatang-batang rokok sambil memperhatikan kami. Aku pikir kecemasan Mang Pepep memang benar-benar sangat cemas. Bahkan Mang Pepep juga yang menyediakan aku dan teman-teman air minum. Malam ini permainan tidak tanggung, sampai jam 2 lebih baru selesai karena seru sekali. Yang membuat aku sedikit heran, selama permainan sepak bola di jalanan ini, tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Selesai permainan malam ini, segera aku pamit pada Mang Pepep untuk membangunkan orang-orang sahur. Berkeliling melewati rumah warga adalah kesenangan tersendiri, bisa menjadi alarm untuk mereka. Sampai di rumah untuk melaksanakan sahur, aku sudah punya perasaan tidak enak. Karena tatapan Umi sepertinya marah padaku. Cit, apa kamu sama teman-teman itu gak kasihan sama Mang Pepep? Masa mau setiap malam kalau pada main bola harus ditungguin gitu sih? Ucap Umi heran. Ya gak gitu, Mi. Lagian tadi jalanan sepi banget kok. Beneran deh, jawabku singkat. Aku rasa semua orang tua punya kecemasan tersendiri untuk anaknya. Mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda, karena Umi selalu membahas soal kebiasaan di malam bulan Ramadan terus-menerus. Sampai hari ke-10 bulan Ramadan tahun ini, di bulan Agustus, kebiasaan aku hampir tiap malam melakukan hal yang sama. Hanya 1 atau 2 hari saja bersama mereka, tidak melakukan sepak bola di jalan depan SD. Setelah buka puasa hari ini, seperti biasa juga aku berjalan menuju masjid untuk tarawih, melewati depan rumah Bi Ida. Cit, hei, sini dulu coba, teriak Bi Ida. Yeh, kaget segala, teriak-teriak si bibi ini ah. Jawabku. Iya, makanya kesini dulu, duduk Cit. Ucap Bi Ida yang menarik untuk aku segera duduk. Akhirnya aku duduk di depan rumah Bi Ida yang memang rumah Bi Ida tepat sekali di samping bangunan SD. Kemarin 2 hari yang lalu, Bapak kan pulang agak malam. Terus heran, katanya gak ada anak-anak tumben. Tapi Bapak lihat ada orang berdua yang bolak-balik memperhatikan SD. Ucap Bi Ida. Maksudnya Bi, memperhatikan, mencurigakan. Gitu kali maksudnya, jawabku. Bi Ida kelihatan sekali khawatir karena memang di daerah tempatku terbilang rame-rame saja karena samping jalan raya. Tapi entah kenapa dari muka dan ucapannya benar-benar khawatir. Nanti aku sampaikan Bi ke teman-teman soal hal yang mencurigakan itu, ucapku kemudian pamit.
Setelah selesai tarawih malam ini, semua seperti biasa berkumpul di depan rumah. Semua anak satu sama lain menanggapi apa yang aku katakan soal informasi yang aku dapat dari Bi Ida. Aku yakin sih bener, Cid. Soalnya hampir setiap hari kan, tiap malam kumpul main bola, keliling warga. Mungkin saat kita nggak ada, kesempatan buat orang itu buat mengintai. Jawab Deden menjelaskan. Mengintai bagaimana, Den? Kok langsung nuduh gitu? Jawab Ocol heran. Mungkin maksud Deden karena biasanya rame tiap malam pas kita nggak di sini. Malam itu mereka jadi bisa melihat sekitar gitu, Col. Sahut bajing. Iya, aku setuju dengan apa yang mereka bicarakan, walau semuanya masih berbentuk tuduhan saja. Malam ini akhirnya hanya mengobrol saja soal kecurigaan-kecurigaan yang berkaitan dengan apa yang telah Bi Ida informasikan kepadaku saja. Apa tujuannya sekolah? Tanya Ocol seperti refleks dengan muka datar. Bisa jadi, Col. Soalnya di dalam kan ada komputer dan lain-lain yang bisa diambil. Jawabku hanya menebak saja. Tidak mungkin dong, Cid. Kan ada Mang Pepep yang jaga. Lagian Mang Pepep kan selalu tidur di dalam sana. Jawab Opik sambil menunjuk di mana biasa Mang Pepep tidur. Iya juga, pikirku. Mang Pepep kan selalu tidur di ruangan guru-guru yang langsung menyatu dengan ruangan komputer. Tapi apa tujuan orang itu mengintai daerah dekat rumahku karena sebelumnya aman-aman saja, tidak pernah ada kejadian apapun. Malam semakin berlanjut, obrolan dengan teman-temanku selalu tidak ada hentinya. Dari hal satu menyambung dengan hal lain adalah kehangatan tersendiri. Waspada, hal itu yang Deden bilang beberapa kali. Setelah berkeliling membangunkan sahur, segera aku pulang ke rumah. Cid, sebelum makan, antar ini makanan ke Mang Pepep. Kasihan takutnya si Bildan gak nganterin makan, ucap Umi. Segera aku keluar rumah lagi, berjalan menuju jalan raya yang sepi. Dari kejauhan benar sekali, Mang Pepep baru keluar dari ruangan guru itu. Mang, teriakku sambil berjalan mendekat. Iya, Cid. Aduh, sambil bawa apa-apaan sih gitu? Pasti disuruh Umi ya kamu? Tanya Mang Pepep. Iya nih Mang, makanan buat sahur, jawabku. Baru saja Amang mau pulang ini. Si Wildan kayaknya gak nganterin makanan, kesiangan. Kok tumben tadi gak pada main bola? Sengaja sama Amang gerbang jarang dikunci, Cid, sahut Mang Pepep. Bi Ida emang belum cerita, Mang? Tanya aku. Cerita apa? Emang belum ketemu lagi, Cid, jawab Mang Pepep. Kemarin malam katanya bapak pulang ke rumah suaminya Bu Ida, ngeliat ada orang yang mencurigakan gitu, Mang. Tumbenan banget kan? Ucapku pelan. Mang Pepep hanya menanggapinya bercanda saja, dengan alasan mungkin itu orang iseng saja. Karena memang pikirku juga tidak mungkin ada apa-apa. Daerah tempatku tinggal. Tidak pernah ada kejadian apapun. Setelah obrolan singkat itu, segera aku masuk lagi ke dalam rumah untuk sahur. Tidak ada pikiran apapun. Malah penasaran saja jika memang ada yang dikatakan suami Bu Ida itu benar. Apa juga tujuannya? Sekarang sudah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan, semua berjalan normal. Kegiatanku itu saja, tidak ada yang menarik pada siang hari. Hanya malam hari saja kehidupanku berbalik penuh dengan permainan dan canda tawa. Walau seperti biasa, Mang Pepep selalu saja menegur ketika bermain bola di jalan. Kadang pikirku, apa sebuah kekhawatiran tidak mengenal lelah. Selepas tarawih, Deden bilang Ocol sakit. Memang sudah dari kemarin Ocol tidak kelihatan. Akhirnya kita semua setuju malam ini untuk menjenguk Ocol ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Jalan kaki sekitar 10 menit kurang. Selesai menjenguk Ocol, karena sama halnya kebiasaan di teras rumahku, kebanyakan mengobrol saja. Segera aku pulang sekitar jam 12 malam, berjalan kaki sendiri berpisah dengan teman-teman yang lain. Melewati rumah Bi Ida, kebetulan Pak Yayan memanggilku, suaminya Bu Ida. Gini, Cid, barusan lah jam 11 baru pulang sama ibu.
Tepat sekali di depan rumah kamu, orang yang pernah Bapak lihat mencurigakan itu ada lagi. Sampai Ibu juga khawatir, jawab Pak Yayan. Aku masih saja belum paham maksud Pak Yayan ini, karena masih kaget dan tumben Pak Yayan jam segini masih di luar rumah. Iya, Bibi pernah cerita udah beberapa hari ke belakang gitu, Pak. Orang yang sama, Pak, tanyaku. Iya, orangnya persis. Itu orang yang sama yang pernah Bapak lihat sebelumnya. Makanya Bapak gak bisa tenang, takut terjadi apa-apa. Ya sudah, besok gak apa-apalah, kumpul sama main bola lagi juga di depan rumah kamu itu. Siapa tahu kalau begitu jadi rame kan tiap malam, jawab Pak Yayan. Kemudian aku segera berjalan cepat, penasaran apakah masih ada orang yang mencurigakan itu. Melihat dari kejauhan ke depan rumah, sama sekali tidak ada orang. Yang sangat membuat aku khawatir adalah Umi. Sampai di rumah tidak sama sekali aku membahas apa yang sudah Pak Yayan sampaikan. Umi hanya heran, baru jam segini aku sudah di rumah saja. Sekarang aku semakin penasaran siapa orang itu, dan besok sore atau selepas tarawih, aku harus bilang hal ini pada teman-teman semua. Hari ke-15 bulan Ramadan, dengan segala yang aku dengar dari Pak Yayan dan Bu Ida tentang informasi malam kemarin. Selepas tarawih aku kumpul kembali di depan teras, yang untungnya Ocol juga sudah sembuh dari sakitnya. Setelah menceritakan kembali apa yang dikatakan Pak Yayan kepadaku, semua teman-teman yang ada menjadi hening, heran, dan merasa aneh dengan pertanyaan yang sama. Oke, kalau begitu, sampai malam takbiran kita harus siaga. Gak apa-apa kalau tidak main bola juga, kita semua di sini aja diam. Siapa tahu bakalan kembali lagi orang itu, ucap Deden. Semua setuju dengan apa yang Deden katakan. Setelah obrolan itu dilanjutkan dengan obrolan lain, sampai tiba waktunya untuk bermain bola sekitar jam 1. Permainan dimulai dengan sangat seru. Teman-teman semua aku lihat sangat menikmati permainan ini. Cit, tumben ya, Mang Pepep gak keluar? Tanya Dewo. Bentar lagi juga keluar, Wo. Yakin aku. Kalau enggak, tidur kali, jawabku singkat. Malam ini banyak kejadian lucu dalam permainan. Tidak jarang tertawa sangat kencang sekali. Benar-benar berisik sekali. Mungkin malam inilah yang menjadi malam paling seru. Aku mendengar suara teriakan sangat kencang, dan kemudian lampu SD mati begitu saja, membuat aku dan semuanya yang sedang bermain tiba-tiba diam mematung. Hanya hitungan detik saja, kurang dari 1 menit, kemudian nyala lagi. Wowo jelas sekali di dekatku. Wo, denger kayak orang teriak gitu gak barusan? Tanyaku. Enggak, Cit, teriak gimana? Jawab Dewo. Palingan itu aliran listrik aja. Palingan Mang Pepep bentar lagi juga keluar. Ucap Ocol sangat antusias menikmati permainan. Memang permainan sedang seru-serunya, apalagi jalanan hampir tiap malam selalu kosong. Perasaanku sedikit tidak enak, tapi apa yang dikatakan Ocol ada benarnya juga. Selesai bermain bola, seperti biasa semuanya langsung membangunkan orang-orang untuk sahur. Sambil berjalan membangunkan, perasaanku tetap tidak enak. Den, kenapa ya? Tumben tadi lampu SD kayak gitu. Soalnya aku sebelum lampu itu mati dengar teriakan. Ucapku penuh heran. Teriakan gimana? Aku sama yang lain gak denger, Cit. Itu pendengaran kamu aja kali. Soal listrik bener tadi kata Ocol, aliran saja itu. Kalau ada apa-apa juga masa iya, kita kan rame banget tadi, Cit, jawab Deden menjelaskan. Aku bisa menerima apa yang Deden jelaskan, tapi seperti ada yang mengganjal saja. Malah semakin aku pikirkan kenapa-kenapanya kejadian beberapa detik itu, semakin mengarah ke hal-hal gaib. Heran. Setelah selesai dengan teman-teman, segera aku pulang. Di depan SD aku berhenti sebentar. Aku perhatikan baik-baik, sama sekali tidak ada yang aneh. Mungkin yang aneh ya pendengaran aku saja. Mi, ada makanan lagi buat Mang Pepep. Sini aku anterin dulu sebelum aku makan, tanyaku. Enggak, Cit. Kemarin siang sambil nganterin wadah bekas makanan yang kamu anter,
Mang Pepep bilang gak enak segala dianterin kalau si Wildan gak nganterin makanan. Katanya ntar kesini aja ngambil, jawab Umi. Iya, padahal sahur di sini aja, kayak sama siapa aja Mang Pepep tuh, jawabku. Karena mungkin sudah kenal lama semenjak aku kecil di sini dengan keluargaku, sebegitu dekatnya. Apalagi setelah ayah kerja di luar kota, kalau ada kebutuhan yang memerlukan tenaga orang dewasa, pasti Mang Pepep yang diandalkan Umi. Hari ke-16 bulan Ramadan, tumben sekali aku bangun waktu duhur dan susah sekali tidur. Berpindah tempat ke ruang tengah mencari posisi yang benar-benar nyaman. Cit, barusan Bi Ida kesini ngasih kolak buat buka. Terus ngomongin soal pernah ada orang mencurigakan. Kenapa kamu gak bilang sama Umi? Terus kata Bi Ida, tumben pas lewat pagi tadi ke SD, Mang Pepep gak ada. Ucap Umi menjelaskan. Oh soal itu Mi, gak apa-apa Mi. Kenapa ya Jit gak bilang, kan aman-aman aja. Ya Jit gak mau bikin Umi nantinya khawatir berlebihan saja Mi. Pulang dulu kali Mang Pepep ke rumahnya, atau ada perlu mungkin? Jawabku perlahan. Siang menuju sore berjalan cepat begitu saja, hanya menonton TV sambil tiduran. Waktu tidak terasa sudah sangat sore, sekitar jam 16:30 lebih. Karena jenuh, aku keluar rumah dan duduk di teras sendiri. Pikirku, palingan sebentar lagi Mang Pepep keluar, pasti mengajak ngobrol aku. Apa aku ke SD aja? Siapa tahu udah pulang Mang Pepepnya. Baru saja berdiri akan ke SD, Umi sudah memanggilku untuk membantu mengupas kelapa. Tujuanku ke Mang Pepep aku urungkan begitu saja, dan langsung mengupas kelapa di depan rumah. Sedang duduk santai dengan Umi menunggu waktu buka puasa, karena tinggal beberapa menit lagi. Tuh si Wildan, berarti Mang Pepep ada di dalam Cit. Kasian, ntar anterin kolak ya. Kayaknya buka di situ bareng anaknya. Umi siapkan dulu, takut keburu buka, ucap Umi. Iya Mi, lagian banyak juga itu kolaknya, jawabku yang kemudian sudah di luar rumah menunggu Umi. Baru saja berdiri di depan rumah, aku melihat Wildan berlari sambil teriak, "Tolong, tolong, tolong!" Teriak Wildan keras. Segera aku berlari begitu saja karena melihat segitunya Wildan teriak, yang sontak membuat aku langsung menyeberang jalan dan mendekat pada Wildan. "Wil, kenapa? Ada apa?" Tanyaku terbawa tidak tenang. "Itu Jit, Bapak, jawab Wildan sambil menunjuk ke pintu, ruang di mana Mang Pepep sering beristirahat. "Iya, kenapa Mang Pepep?" Kaget aku. Ucapku sambil berjalan dengan Wildan menuju ruangan guru ini. Badan Mang Pepep tertutup matras untuk olahraga siswa-siswi SD. Sementara yang aku lihat pertama adalah bagian kepalanya sudah berdarah. Di antara bibirnya sudah diikat oleh kain yang sudah penuh dengan warna merah darah yang mulai kering. Setelah Wildan berusaha mengangkat matras, akhirnya badan Mang Pepep terlihat. Dan di sini aku hanya bisa terdiam melihat seolah mata aku sendiri tidak percaya dengan apa yang ada di hadapanku sekarang. "Jit, gimana ini?" ucap Wildan sambil tidak berhenti air matanya keluar. "Kamu ke rumah panggil Umi cepat, biar aku tunggu di sini," jawabku gemetaran dan air mata terus mengalir. Segera Wildan berjalan keluar dengan cepat. Aku masih memandangi Mang Pepep dengan melamun. Posisi badannya tengkurap. Tanpa banyak pikir aku balikan badan Mang Pepep. Dan ini hal kedua aku dibuat kaget, sangat kaget. Kaki diikat dan tangannya terikat ke belakang. Bagian perut seperti ada bekas tusukan. Karena sangat tidak tega melihat bagian kaki yang terikat dengan posisi seperti itu, aku segera melepaskan ikatan kaki. Baju putih yang Mang Pepep gunakan sudah tidak jelas, bercampur dengan merah darah dan coklat. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tidak lama Umi datang dengan Wildan. "Innalillahi ya Allah," teriak Umi. Seolah sama denganku tidak percaya dengan apa yang Umi lihat di depan matanya. Tidak lama Bi Ida dan Bapak datang sama kagetnya. Suasana di ruangan ini sudah tidak bisa aku gambarkan dengan jelas.
Gemeteran dan tidak tega, kemudian air mata yang terus mengalir begitu saja. "Jit, sudah, jangan ada yang menyentuh dulu jasad Pepep sambil Bapak telepon polisi," ucap Pak Yayan tegas sambil gemetaran. "Aku sudah balikan Mang Pepep. Awalnya tengkurap, Pak. Terus aku lepas ikatan di kakinya karena refleks dan bingung, Pak." Jawabku pasrah begitu saja. "Ya sudah, tidak apa-apa. Udah, biarkan saja dulu. Semua urusan pihak berwajib," sahut Pak Yayan. Tidak lama sambil menunggu pihak berwajib tiba, sudah ada beberapa warga berkumpul. Aku di dalam hanya melihat sekeliling dekat di mana jasad Mang Pepep berada. Warna darah yang sudah mulai kering berceceran di tembok dan di pintu. Aku melihat Wildan hanya menangis terus-menerus di pelukan Umi. Aku sudah bingung dan masih gemetaran dengan yang terjadi saat ini. Kurang dari 30 menit pihak berwajib datang dan langsung mengambil tindakan cepat. Warga sekitar makin banyak berkumpul, hampir memenuhi SD ini. Aku masih saja diam, tidak bisa bicara sepatah kata pun. "Jit, yang pertama tahu siapa?" tanya Deden. "Wildan." Kemudian aku mendekat dan sudah seperti ini, Den. Jawabku terbata-bata. Bahkan aku tidak menyadari semua teman-teman sudah ada di dekatku. Evakuasi tidak sebentar, lumayan memakan waktu. Setelah diatasi pihak berwajib, aku sudah tidak melihat jasad Mang Pepep lagi. Waktu sholat Isya berlalu begitu saja. Malam semakin datang dengan caranya, yang membuat aku dan bayangan yang barusan terjadi masih saja ada dalam pikiranku. Setelah evakuasi dan ambulan tiba, jasad Mang Pepep dibawa dan garis kuning polisi lain sudah terpasang. Satu persatu warga membubarkan diri begitu saja. Banyak omongan yang menyesalkan kejadian tragis ini terjadi. Apalagi hampir semua omongan yang aku dengar tentang kebaikan sosok Mang Pepep. Aku dan teman-teman akhirnya duduk di teras biasa. Bangunan SD yang aku perhatikan seketika berubah menjadi mencekam. Suasana malam dengan bangunan penuh garis polisi lain itu seperti memberitahu semua yang melihat telah terjadi kejadian tragis hari ini di bulan Ramadan. "Siapa yang tega melakukan itu ya, Jit?" tanya Dewo. "Tidak tahu, Wo. Aku masih tidak bisa ngomong apapun," jawabku. "Apa yang pernah Bi Ida dan Pak Yayan katakan malam sebelumnya ya pelakunya?" tanya Ocol. "Sudah, Col, jangan dulu menebak. Jadinya ntar fitnah, Col. Kita tunggu aja gimana pihak berwajib," jawab Deden. Obrolan malam ini hanya tentang kenangan dan tuduhan-tuduhan soal kejadian yang menimpa Mang Pepep. Masih tidak percaya hanya itu yang terlintas dalam benakku. Mungkin juga teman-teman semua. Umi ikut dengan pihak berwajib, dengan keluarga Mang Pepep dan Wildan, karena yang aku tahu dan semakin sakit hati, istri Mang Pepep kerja di luar negeri sebagai PRT. Entah nanti gimana keluarga mengabarinya soal kejadian ini, tidak terbayang olehku. Tidak lama, sekitar jam 22.00, Umi sudah pulang dan kasih kabar di depan teman-teman. Jasad almarhum akan dikebumikan malam ini juga karena permintaan pihak keluarga. Raut muka Umi juga sama, terlihat masih tidak percaya. Apalagi kata Umi setelah mengabari ayah yang tidak bisa pulang mendadak. Aku pikir apalagi ayah yang begitu sangat dekat dengan Mang Pepep. Tidak lama Umi masuk ke dalam rumah sebelum hari berganti. Suara ambulan sudah terdengar dari kejauhan. Segera aku dan teman-teman menuju rumah almarhum Mang Pepep. Benar saja, jasad yang baru beberapa jam ke belakang aku lihat langsung dengan mataku sendiri sudah terbungkus kain kafan yang rapi, walau bagian kepala masih terlihat merah, karena yang aku lihat sebelumnya sangat tragis bekasnya itu. Mungkin itulah alasan almarhum akan dimakamkan cepat malam ini juga. Tidak lama, hanya sekitar 30 menitan, silih berganti warga melayat. Akhirnya jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan diantar begitu banyak sekali orang. Suasana haru mengantar kepergian Mang Pepep untuk yang terakhir kalinya malam ini. Aku sudah tidak bisa berkata apapun lagi selain diam, dan biarlah air mata yang memberikan jawaban atas kepergian sosok yang aku kenal dekat ini. Dari tanah menuju tanah, ucapku dalam hati sambil memperhatikan tanah semakin menutup tempat peristirahatan Mang Pepep.
Setelah pemakaman selesai, kami semua pulang ke rumah karena kata Deden tidak etis rasanya dalam suasana seperti ini kita masih berkumpul. Sampai di rumah aku lihat Umi sudah tertidur lelap. Jendela dan gorden rumah masih terbuka, segera aku tutup. Sebelum menutup gorden, aku memandang ke arah bangunan SD itu dengan perasaan sedih sekali. Walau aku sempat kesal dengan perkataan yang aku dengar soal kematian yang tragis, jasadnya akan tidak tenang, bahkan gentayangan. Aku benar-benar sama sekali tidak setuju. Melihat SD dengan lampu menyala putih dan ada garis kuning polisi lain membuat aku semakin tidak percaya. Aku masih ingat bagaimana pertama kali melihat Mang Pepep. Bukan maksud menyakiti sosok almarhum, lebih kepada tidak tega. Akhir hidup seseorang yang baik berakhir tidak baik. Walau aku paham kematian punya misteri tersendiri, yang dia akan datang kapanpun dengan cara apapun. Akhirnya aku tidur di ruang tengah sambil melihat TV. Apa yang aku lihat tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dan apa yang aku bayangkan malam ini. Hari ke-17 bulan Ramadan. Jit, bangun, ucap Umi. Hah? Jam berapa ini, Mi? Kok aku tidak sahur? Jawabku dengan kaget. Sudah jam 9, Jit. Gak apa-apa. Umi bangunkan kamu tidak bangun-bangun. Tidak tega juga, Umi. Di depan ada banyak polisi. Katanya pengen ngobrol. Gak usah takut. Bilang aja sesuai yang kamu tahu. Katanya demi kelancaran olah TKP. Sahut Umi menjelaskan. Setelah dari kamar mandi, segera aku mengobrol dengan bapak dari kepolisian untuk menggali informasi. Aku jelaskan dengan rinci apa yang aku tahu, kebiasaan aku tiap malam dengan teman-teman, dan tentunya informasi dari Bi Ida dan Pak Yayan soal kecurigaan sebelum terjadinya tragedi mengenaskan itu. Pihak berwajib juga mengatakan sudah mengumpulkan teman-temanku yang sudah bisa dijadikan saksi, yang usianya sudah mencukupi, Ocol dan Deden, juga Bi Ida dan Pak Yayan. Setelah informasi aku berikan yang sebenar-benarnya untuk membantu pihak berwajib melaksanakan tugasnya, aku hanya bisa lega, walau soal bayangan sosok almarhum masih saja ada di kepalaku. Pihak berwajib juga menyarankan aku untuk berobat, setidaknya beliau khawatir sekali dengan mentalku saat ini. Perjalanan waktu hari ini cepat. Sore hari dan segala tentang kejadian almarhum tidak bisa dilupakan begitu saja. Malamnya teman-teman tidak berkumpul. Setelah selesai tarawih bubar, semua membicarakan tentang tragedi menyakitkan meninggalnya Mang Pepep. Setelah 3 hari peristiwa tragis itu, tepatnya hari ini semua merayakan hari kemerdekaan. Tidak sama sekali ramai di tempat aku tinggal untuk merayakannya. Bahkan kabar semakin hari semakin berkembang ramai soal kejadian di SD ini. Mereka mencocok logikanya dengan si merah, jalanan, dan lain-lain. Atau mereka bahkan aku tidak tega menyebutnya pembunuhan tragis. Begitulah sifat manusia. Selalu membenarkan sesuatu yang belum pasti. Terdengar hampir semua orang menjadi detektif dadakan, menyimpulkan dengan cepat, walau keputusan dari pihak berwajib belum keluar. Sore hari beredar kabar dari keluarga juga berita koran yang baru saja aku tahu. Motifnya perampokan alat-alat kelengkapan sekolah. Dari olah TKP, Mang Pepep almarhum mencoba melindungi diri dan terjadi perkelahian dengan pelaku yang baru keluar. Dugaan pelaku lebih dari 1 orang. Aku dengar dari Umi banyak luka di badan almarhum, apalagi di bagian kepala yang terkena benda tajam sekali. Pas bagian kepala tepatnya yang membuat almarhum meninggal di tempat. Di hari kemerdekaan ini, aku punya sosok pahlawan baru yang berkorban darah dan nyawa untuk sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang beliau genggam. Walau harus gugur dengan cara tragis, sosok beliau adalah pahlawan untuk dirinya sendiri dan mengajarkan hal besar tentang tanggung jawab pekerjaannya sebagai pasapon kepada orang banyak. Al-Fatihah. 3 hari menuju Lebaran, pelaku sudah tertangkap. Pelaku bertiga melakukan kejahatannya, masuk melewati jalan belakang membongkar jendela ruangan guru. Dan benar, pelaku salah satunya yang pernah mengintai SD. Di malam ke-15 itu sekitar jam 2 dini hari kejadian terjadi.
Aku mengingat kembali malam itu. Benar saja apa yang aku dengar tentang teriakan dan padamnya lampu. Peristiwa tragis itu sedang terjadi. Andai waktu bisa terulang, mungkin Mang Pepep sedang bersamaku, mengobrol melewati sore seperti yang sering dilakukan, atau mengantar makanan untuk almarhum. Malam ini tiba-tiba Umi masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa setelah menyirami bunga-bunga. "Kenapa, Mi?" tanyaku. "Kok kayak ada suara Mang Pepep yang bilang, 'Ini potnya Umi.' Gitu, Jit." "Persis sekali yang biasa almarhum ucapkan," jawab Umi. "Ah, itu perasaan Umi saja," jawabku menenangkan. Suasana lebaran tidak sebegitu meriahnya karena telah terjadi kejadian itu. Di masjid besar almarhum selalu didoakan bersama. Aku tidak mendengar lagi kabar keluarga almarhum seperti apa, karena tidak tega lagi bagiku hanya mendengar kabar sekalipun. Kabar terbaru, setelah hari ketiga lebaran, pelaku dihukum berat dengan dakwaan pidana pembunuhan dan pencurian. Kabar itu menyebar dengan luas dan aku baru tahu pelaku adalah tetangga kampung 1 jam kurang dari rumahku. Satu pelaku sudah sangat profesional dan duanya amatir. Secara hukum aku rasa wajar dipenjara sesuai aturan, tapi secara sanksi sosial itu akan menjadi sanksi yang sangat amat panjang untuk pelaku. Nama pelaku yang profesional sama dengan temanku Deden, yang akhirnya pernah beberapa orang menyangka Deden temanku pelakunya. Setelah 1 tahun kejadian itu berlalu, waktu memang bergulir maju, hari terus berganti. Tapi tidak semua orang tidak bisa melupakan sosok Mang Pepep dengan mudah, apalagi dengan tanggung jawabnya. Hanya tentang kebaikan itulah yang terus mengiringi sosok almarhum, yang kemudian semoga menjadi pahala untuk Mang Pepep yang tidak pernah putus. Kabar terbaru di tahun 2012, di bulan yang sama, pelaku yang sudah profesional itu meninggal di penjara. Kabar beredar, pelaku depresi karena terus dibayangi sosok korban. Hal itu juga yang menjadi peristiwa ini terus dikenang dan tidak mudah dilupakan. Bahkan setiap masuk bulan Ramadan, cerita tentang kebaikan dan kejadian tragis Pasapon menjadi obrolan hangat terus berkembang dan turun-temurun. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.